sekolah aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyampe ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus neketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewe. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Menemani Anda di sore hari. Beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui. Dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari. Menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Dep di acara Grebek yang nyaji ke berita-berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam-macam informasi sudah kami siap ke khususnya di layar TV kita ini.
Inilah gebek selengkapnya. Nindak lanjuti dari kejadian pemotongan di kamp PT MAP Desa Embacang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, setahun yang liwat. Tim Reskrim Beruang Polres Muratara berhasil menangkap sikok pelaku bernama Tata Irawan di Bengkulu dengan kondisi tembak di sikilnya. Ini tersangka tengah jalani pemeriksaan di Polres Muratara. Juru kondisi bekusi roda tersangka Tata Irawan yang berhasil ditangkap oleh tim Reskrim Beruang Polres Muratara. Jalani proses terkait laporan dari Syahrizal Harahap ke Polres Muratara juru kasus pembunuhan kamp PT MAP. Juru pemeriksaan terungkap setahun yang lalu kamp PT MAP Sudem ditunuh oleh Wong, di mana pelaku kurang lebih 13 ikok. Di mana tim Reskrim Beruang Polres Muratara berhasil menangkap tersangka Tata Irawan di daerah Bengkulu. Jero kondisi tembak sikil. Peran tersangka dewek ialah yang tunuh pertama kali kamp PT MAP make bensin yang sudah disiap ke. Hingga buat kamp mobil sama 3 ikut motor habis dilalap si Jago Abang. Kejadian ini dewek dipicu karena para tersangka sudah tidak senang terus nodoh sugeng karyawan PT MAP yang sudah mengadu ke polisi sehingga buat motor anaknya disita polisi. Dari pihak Polres Muratara untuk tersangka Tata Irawan dijerat jero pasal 187 KUHP. Polres Muratara telah melakukan ungkap kasus pembakaran yang terjadi di kamp milik PT MAP. Adapun tersangka atas nama Tata Irawan telah diamankan oleh tim Beruang Polres Muratara di Desa Padang Mula Tanding, Provinsi Bengkulu, dengan dibantu oleh Polsek Padang Mula Tanding beserta tim Beruang Satreskrim Polres Muratara. Telah diamankan tersangka yang sudah 1 tahun lebih menjadi DPO Polres Muratara. Adapun kronologis kejadian terjadi pada 19 Januari 2020 pukul 15.00 di kamp PT MAP. Tersangka utama atas nama Dino dan Ade serta Tata Irawan dan kawan-kawan. Untuk keberadaan TSK utama masih dalam penyelidikan kami untuk dikembangkan supaya kasus bisa terungkap. Selanjutnya dari penangkapan ini pihak Polres Muratara berhasil ngamankan barang bukti yang dipakai untuk tunuh kamp PT MAP. Untuk tersangka Tata Irawan harus mendekam di sel tahanan Polres Muratara. Seripet Briandi, PAL TV. Tangis histeris warnai gugatan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Palembang karena lahan kelompok kebun bersama seluas 157 hektar diserobot oleh PT Sinar Usaha Marga. Diserobotnya lahan kelompok kebun bersama seluas 157 hektar oleh PT Sinar Usaha Marga ngebuat masyarakat Talang Bolo, 3 Putri, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin kehilangan tempat nyari makan. Akibat hal tersebut, kelompok masyarakat didamping kuasa hukumnya menggugat Badan Pertanahan Nasional atau BPN Banyuasin di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Palembang. Habis sidang gugatan, sejumlah masyarakat yang melok hadir selik nangis histeris sampai pingsan di Jabo PT UN Palembang. Menurut keterangan warga, lahan kelompok kebun bersama tersebut ngerumpuk ke tempat mereka nyari makan. Ini masyarakat yang digusur tak punya lagi tempat untuk nyari makan sama tempat tinggal lagi. Maka dari itu dirinya berharap sama pejabat terkait untuk nindak lanjuti nasib mereka karena lahan mereka lah diserobot. Tolong masyarakat! Ibu-ibu janda tertindas! Ibu-ibu janda tertindas! Itu tanah kita kenapa, Bu? Digosor oleh PT SUM. Sekarang kami tiada tempat bertanam untuk mencari makan, tiada tempat tinggal. Tidak ada tempat mencari makan, tidak ada tempat kami sekarang. Pak Presiden, Pak Gubernur, perhatikan kami rakyat kecil, kami rakyat miskin. Perhatikan Pak, pemerintah tolong perhatikan kami. Terkait hal tersebut, kuasa hukum penggugat Ziabun mengungkap
Sidang gugatan permohonan keberatan objek sengketa kelompok kebun bersama dengan dasar sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat yang ada. Di mana sidang ini belum dihadiri pihak tergugat baik BPN Banyuasin sama PT SUM. Permohonan keberatan objek sengketa kelompok kebun bersama Banyuasin. Itu tanah berapa luas itu, Kak? Jadi tanah keseluruhan yang milik masyarakat ini 157 hektar, dan untuk melakukan keberatan KTUN objek sengketa ini kami melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan izin HGU maupun sertifikat yang ada. Berarti yang kita gugat ini BPN ini, Kak, ya? BPN Kepala Kantor Badan Pertanahan Banyuasin. Heru Wahyudi, PAL TV. Lagi anak Banyu make kayu bakar dapur Iek Mansur. Warga Jalan DI Panjaitan Legong Muawana Pelaju, Kemutungan dilahap si Jago Abang. Terselit di lokasi kejadian peralatan dapur sama dinding-dinding sisa kemutungan. Pecah inilah suasana rumah korban kemutungan Mansur, warga Jalan DI Panjaitan Lorong Muawanah, Kecamatan Pelaju, pasca si Jago Abang ngangus ke dapurnya. Pas diselik isi dapur korban, sudah jero keadaan mutung, bekas-bekas lahapan si Jago Abang. Nurut keterangan korban ngungkap kejadian bermula sekira jam 7 dalu. Pas dirinya lagi nanak nasi dilanjut ke sama masak banyu dengan guna ke kayu bakar. Pas ditinggali ada api yang cukup besar nyamber dinding kayu rumahnya. Dengan sigap langsung dipidem ke. Selik api sudah pidem, dirinya lanjut makan. Tapi 4 jam sesudah itu, sekira jam 11 dalu, korban dengar ada suara keretek kayu yang tertunu. Pas diselik api sudah besar. Masak nasi, habis ngangkat nasi ialah masak banyu. Nah, aku masuk, aku mana sekali metu, api lah besar. Itu jam 7 gitu ya. Jadi mana caronyo, aku sudah galak manggil uang, aku mati ke dewe. Ceritanya mati. Kalau mati aku masuk. Ialah bunyi bambu ini dimakan api. Kletek. Aku diyo aja. Sekali aku metu api lah besar nih ya. Lebih besar lagi dari yang aku mati ke dewek itu. Udah terkejar lagi aku. Tapi wong malah penuh nak nolong kita tadi dalam ini. Sementara itu Ketua RT setempat ngati yang ngungkap dirinya dikasih tahu warga kalau rumah korban kemutungan. Oleh karena itu dibantu warga nyoba midem ke api. Tapi api berhasil dipidem ke sesudah di unit mobil damkar dibantu warga midem kenyo. Kebangun, ada warga yang nelpon, Bu RT ada kebakaran di mana? Di sawah. Kirain sawah mana? Ya sudah, aman di sawah, tak apa-apa. Ya udah Bu RT, dari rumah Pak Mansur. Jadi kita udah ingat-ingat bangun tadi langsung lari, bae. Sampai rumah tuh ibu rapat ke bae. Tapi memang apinya agak besar. Rupanya warganya ada yang sempat nelpon ambulan, pemadam ya. Baru ibu lihat, satu pemadam tuh sudah ngaung-ngaung bunyi kan ke sini. Ini. Ibu sempat balik dulu nutup rumah. Takut kaget kita ada yang kebakaran, ada yang ke rumah nyarang pula. Tapi itu udah sempat nyamber besar. Tidak, cuma di lingkungan yang tepat dia tuh dinding-dindingnya itu. Juru kejadian kemutungan tidak ada makan korban jiwa, cuma mengalami kerugian jutaan rupiah sama bikin korban sedikit shock. Heru Wahyudi, PAL TV. Pekerja jaringan internet mati tersengat listrik. Ditanya sehabis, gebek yang siko ini.
Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Halo Dwi Galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama orang tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Lembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita udah putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi tuh sudah nyampe ke Kak Ferol berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Ferel, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih pemirsa masih di
gebek. Diduga tersengat aliran listrik pas meneke jaringan internet di Kelurahan Rimba Asam Betung, Banyuasin. Korban kodak digawa ke puskesmas yang paling parah, tapi nyawanya tidak pacak ditolong lagi. Diduga tersengat listrik pas beneri jaringan internet di Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, sikok pegawai mati. Habis kejadian, korban sempat dilari ke puskesmas, tapi nyawanya sudah ndak tertolong lagi. Korban bernama Marwanto, warga KHM Asyik, Lorong Palapa, RT 3 RW 4 Seberang Ulu 1, selaku pegawai PT MVNet yang masang jaringan internet. Tapi pas masang alat di tiang listrik, tangan korban diduga tersengat aliran listrik, sehingga korban tercampak sampai palak terbentur tumpuan batu. Anggota PLN, itu orang dari pasang WiFi, kabel WiFi. Sudah masang kabel WiFi, naik listrik, nyampak kena strum, langsung pecah kepala dan meninggal. Sekarang gimana kondisinya? Sekarang meninggal, sudah dibawa ke puskesmas Betung. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Meranjat, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Sayangnya pegawai tersebut diduga tidak dilengkapi sama perlengkapan keamanan diri yang bagus. Pasien ini dampak kena apa itu? Jadi kayaknya karena jatuh ya, di pasien ini ketemunya itu ada pendarahan dari hidung, telinga, mulut, sepertinya traumanya trauma basis kranii. Jadi ketika sudah datang, kondisi pasien sudah trauma berat, nadi tensi juga sudah tidak teraba, dan kita periksa mata, pupil matanya itu sudah melebar, sudah mendriasis. Jadi pasien tadi jam 8.45 kurang lebih itu sudah dinyatakan meninggal. Ini kejadian tersebut masih berproses pemeriksaan Polsek Betung. Sulaiman, PAL TV. Masih terbungkus dengan pakaian, diduga tengkorak santri pondok pesantren Ittifaqiyah yang terberak 4 bulan yang liwat pas berenang dengan kawan-kawannya di desa Nunggu Morokuang, Ogan Ilir, berhasil ditemukan warga. Warga desa Sri Meranti, Kecamatan Muara Kuang dihebohkan dengan penemuan tengkorak manusia yang masih terbungkus pakaian di pinggir sungai desa Sri Meranti. Atas temuan tersebut, Polsek Muara Kuang langsung datangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Dari hasil evakuasi yang dilakukan, diduga kuat tengkorak yang ditemukan tersebut merupakan santri pondok pesantren Ittifaqiyah bernama Ahmad Zaki yang terberak 4 bulan liwat pas berenang sama kawan-kawannya. Dugaan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, yaitu kawan korban yang mengenali pakaian, celana sama ikat pinggang yang digunakan korban. Setelah kita lakukan pemeriksaan saksi, berdasarkan celana maupun ikat pinggang, ini dapat disimpulkan dan diduga bahwa korban memang adalah Muhammad Zaki, santri pondok tersebut. Sampai ini polisi masih nunggu pihak keluarga untuk datang ke Polsek Muara Kuang untuk proses selanjutnya. Sehabis kelar nyusun dakwaan untuk kasus korupsi alih fungsi lahan di Kabupaten Muara Enim, juga bekas 3 tersangka, yaitu Muzakir, mantan Bupati Muara Enim, HM Anjapri selaku Direktur Utama PT Mitra Ogan di tahun 2014, sama tersangka Yan Satyananda selaku Kabak Akuntansi dan Keuangan PT Mitra Ogan. Akhirnya pihak jaksa penuntut umum melimpahkan 2 berkas untuk ketiga tersangka ke Pengadilan Tipikor Palembang. Inilah 2 berkas kasus alih fungsi lahan di Kabupaten Muara Enim yang dilimpah ke JPU dari Kejati Sumsel ke Pengadilan Tipikor Palembang Selasa sore. Jero 2 berkas ini terdiri dari sikok berkas atas nama Muzakir selaku mantan Bupati Muara Enim, sikok lagi berkas atas nama Anjapri selaku mantan Direktur Utama PT Mitra Ogan di tahun 2014, sama tersangka Yan Satyananda selaku Kabak Akuntansi dan Keuangan PT Mitra Ogan. Menurut keterangan dari kasih penuntutan pidana khusus Kejati Sumsel, Naim ungkap dengan dilimpah ke berkas para tersangka ini ke Pengadilan Tipikor Palembang, dipikir ke jero waktu seminggu ke depan, sidang perdana kasus korupsi ini bakal bergulir.
Sudah itu, karena oposisi ada 2 berkas, sehingga tim JPU pun dibagi jadi 2 tim, di mana sikok tim terdiri dari 9 JPU. Melimpahkan berkas perkara atas nama Anjapri dan kawan-kawan dan Muzakir Sesar. Berkasnya ada berapa kok? Ada 2 berkas, 3 terdakwa. Yang terpisah berkasnya apa kok? Anjaprin dengan Yan, berkas tersendiri, terus Muzakir sendiri. Setelah pelimpahan berkas ini apa lagi? Menunggu penetapan untuk persidangan dari PN. Diprediksi digelar sidang perdana kapan lah? Mungkin 1 minggu biasanya. 1 minggu ke depan? Berapa tim kita dari JPU juga? JPU ada 2 berkas beda-beda. Jumlah 9 orang. Untuk kasusnya dewek, kerugian negara nyampe 5,8 miliar rupiah. Seri Febriandi, PAL TV. Duit pensiunan dijamkan di pucuk flyover Polda. Beritanya habis, gebek yang siko ini. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Ini kak. Ini apa ya? Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang. setiap hari Jam 8 pagi. Di PAL TV. Memang punya kita. Halo Dwi galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Badak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau dah. Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi, tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh adik aku.
kau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tuaku. Bahkan ketika kita udah putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Mau kasih pemirsa masih di Gebek. Nyai pensiunan guru SMA ini kena jamret di pojok flyover depan Polda Sumsel. Tas yang berisi duit pensiunan disentak ke jamret sampai korban tersungkur yang akibat ke korban luka-luka di jengku sikilnya. Musibah kejahatan jamret nimpo nyai-nyai pensiunan guru SMA 21 Palembang. Musibah ini terjadi di pojok flyover Jabo Mapolda Sumsel. Aksi jamret ini terjadi sekira setengah 1 awan sehabis korban ngambil duit pensiunannya sebanyak 4 juta rupiah dari Bank Mandiri Taspen cabang Palimo. Kalau dari cerita Surhana, dia jadi korban jamret berawal dari dia ngambil duit pensiunan. Habis dari situ Surhana pergi ke pasar 16 Ulu, baru nak balik ke rumahnya Komplek Handayani, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapu, Banyuasin. Waktu sampai di pojok flyover Jabo Polda, korban terkejut kerana tasnya ditarik wong. Kena terkejut, Suharna langsung tersungkur di TKP. Samping lah. Di samping. Tas di mana, Bu? Selempang ke mana, Bu? Selempang ke itu. Selempang ini. Apa, Bu? Isi tasnya apa, Bu? Hah? Duit apa lagi? Tas. Duit sama ini kartu-kartu penting sama handphone. Duitnya berapa, Bu? Duit gaji itu 4 juta. 4 juta, Bu. Ada luka tak, Bu? Luka Ibu? Banyak, luka, Bu, ya. Keseret tak, Bu? Hah? Tempat keseret tak? Keseret. Habis kena jamret sama tersungkur, kedua korban mengalami luka di bagian sikilnya. Korban dikawani lakinya langsung ngelapor kejadian yang dialaminya ke Mapolda Sumsel.
Korban juga berharap pelaku jambret pacak gancang ditangkap karena sudah mengambil duit pensiunannya sama ngalami luka-luka. Mardiansah, PAL TV. Mahdania Basri, 18 tahun, ladak balik rumahnya. Sesudah izin pergi ke acara ulang tahun kawannya. Selaku abah, Bagiono warga Puncak Sekuning 26 Ilir yang cemas dengan anak gadisnya tidak balik-balik, datang ke SPKT Polrestabes Palembang ngawek laporan polisi. Kondisi badan lesu samurai sedih bagi Yono, warga Jalan Puncak Sekuning, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, datangi SPKT Polrestabes Palembang. Kedatangan Bagiono tak lain untuk bikin laporan polisi karena Mahdania Basri, 18 tahun yang merupakan anak gadisnya sudah tidak balik ke rumah sesudah menghadiri acara ulang tahun kawannya. Pas dimintai keterangan, Bagiono mengungkap kejadian bermula pas tanggal 31 Januari sekira jam 11 awan. Anaknya pamit untuk menghadiri acara kawannya make motor. Sudem tu ditunggui sampai sore hari, anak gadisnya tak kunjung balik. Pas dihubungi nomor anaknya, Sudem tidak aktif lagi. Karena cemas, selaku abahnya langsung datangi rumah kawan anaknya yang ngadu ke acara. Pas ditanya, memang benar kalau anaknya datang, Sudem makan langsung pergi. Sama dua lanang yang sikok rambut pirang sama sikok rambut biasa. Tak cuma itu, abahnya juga datangi rumah kawan sekolah sama sanak keluarga, tapi tidak tahu keberadaan korban. Janjian sama itu lanang di angkatan 66 tempat hajatan kawannya. Nah, habis dari situ ada yang nyingok tetangga yang punya hajatan itu, benar anak bapak itu ada duduk di sini sama dua lanang. Nah, habis makan itu nggak berapa lama pergi. Minggu kemarin Pak ya? Minggu siang jam 11. Sampai sekarang belum balik Pak? Ya, sampai sekarang belum balik. Dia pergi naik apa Pak? Dia pergi naik motor. Oh, naik motor, bawa motor jadi dia Pak? Iya. Oh, pergi pamit nak kondangan? Nah, ini ya ulang tahun sama kawannya tuh. Nah, jadi dia bohong sama kita. Taunya dia kondangan sama kawan lanang itu. Nah, ketemunya di angkatan 665 lorong sepakat 4 itu. Sudah dicari-cari Pak kemana-mana Pak kawan-kawannya? Nah, sudah aku cari tempat saudara-saudaranya. Nah, dia juga nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu di mananya. Bagiono berharap anaknya gancang balik ke rumah, karena abah sama mek sudah menunggu kehadirannya di rumah lagi. Heru Ayudi, PAL TV. Takut melari ke diri, 4 lurah di pagar alam resmi ditahan hakim. Beritanya sehabis, grebek yang siko ini. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti.
Di Jack, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 0811-7201-231 atau klik di aplikasi blido.id. Dijak Power by blido.id. Bangkit bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di Cek Viral Cek atau hashtag Cek Viral Cek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Cek Viral Cek. Apa dia? Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Makasih pemirsa, masih di Gebek. Berstatus tahanan kota selama jalani proses persidangan. Akhirnya sehabis duplik dari para terdakwa. Majelis yang dipimpin Abu Hanafiyah
netep ke untuk keempat terdakwa Haryono, Hadi Maliono, Dwi Apiono, sama Mauludin resmi ditahan 30 hari ke depan dengan pertimbangan takut melarikan diri sebelum putusan dibacakan. Penetapan ini sudah dibaca oleh Majelis Hakim yang dipimpin Abu Hanifah di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang Selasa pagi. Juru penetapannya, Majelis Hakim menyatakan untuk keempat terdakwa yang terjerat kasus korupsi OTT Tim Polres Pagar Alam terkait fee proyek dana kelurahan sebesar 33,4 juta rupiah, yaitu terdakwa Haryono selaku mantan Lurah Basemah Selatan, Hadi Malioni selaku mantan Lurah Gunung Dempo, Dwi Apriono selaku mantan Lurah Sidorejo, sama Mauludin selaku mantan Lurah Basemah Selatan resmi ditahan oleh Majelis Hakim. Penahanan dilakukan karena keempat terdakwa ini yang berstatus tahanan kota bakal nak jalani sidang putusan Selasa depannya di Pengadilan Tipikor Palembang. Karena takut berlari sehingga buat menunda persidangan, akhirnya penetapan penahanan selama 30 hari ke depan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Sri Febriandi, PAL TV. Diputuslah tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, melainkan terbukti melakukan perbuatan perdata atau onslah. Laju muat bos minyak Bayuni langsung terima putusan majelis hakim tersebut, sedangkan jaksa penuntut umum bakal kasasi. Putusan ini sudah ditetapkan Majelis Hakim yang dipimpin Efrata Happy Tarigan di juru persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Di mana juru putusannya terhadap terdakwa Bayumi Usman. Majelis Hakim bebas ke terdakwa karena juru kasus ini tidak terbukti melakukan pemalsuan akta tanah. Di mana perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti masuk ranah perdata bukan pidana. Atas putusan ini dari terdakwa Kodak Bain menerima putusan Majelis Hakim. Sedangkan untuk JPU bakal ambek langkah kasasi. Pasalnya, JPU jero sidang sebelumnya sudah menuntut terdakwa Bayumi Usman dengan hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP. Juru dakwaan JPU terdakwa Bayumi Usman diduga sudah memalsukan akta pengoperan sama penyerahan hak nomor 9 atas bidang tanah yang berlokasi di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin dengan luas 2 hektar di hadapan notaris Rispa Mediasari yang mana lahan tersebut nak dibangun pembangkit listrik. Sri Febriandi, PAL TV. Lanjutan kasus korupsi lahan TPU di Baturajo Oku dengan terdakwa Johan Anwar masih beragenda pemeriksaan saksi, di mana pihak jaksa penuntut umum di juru persidangan sekali ini ngade ke 9 saksi, di antaranya saksi dari pihak pajak di Baturajo. Inilah saksi dari pihak pajak Baturajo yang dihadir ke juru. Inilah saksi dari pihak pajak Baturajo yang dihadir ke JPU KPK di juru persidangan dengan terdakwa Johan Anwar di Pengadilan Tipikor Palembang Selasa pagi. Juru persidangan terungkap, pihak saksi menerima pengajuan SPPT PBB dari Haidirman untuk dapat ke NJOP terhadap tanah yang bakal dijadikan lokasi TPU di Baturajo. Rupanya dari formulir yang diajukan berbeda dengan tanah yang bakal nak diajukan. Lokasi tanah di pinggir jalan Ahmad Yani berkisar Rp64.000 per meter. Tapi yang diajukan ternyata lebih masuk ke jeru lagi, sehingga terjadi perbedaan tanah sama patokan rego. Berdasarkan keterangan dari JPU KPK, berkaitan dengan terdakwa Johan Anwar, ialah untuk Haidirman ngerupakan uang suruhan dari terdakwa untuk memproses pengadaan tanah TPU ini. Hal ini yang bakal terus dikejar. Haidirman ini kita di dalam dakwaan kami adalah orang yang disuruh oleh terdakwa untuk memproses semua pengadaan tanah ini. Nah, nanti kami akan dari beberapa saksi-saksi yang kami panggil ini, termasuk hari ini, kami akan tanyakan ke Haidirman, tanyakan nanti ke terdakwa, tanyakan ke pihak lain kenapa ini muncul seperti ini, bagaimana peran terdakwa seperti itu. Itu nanti kan kami tuangkan dari analisis dari pembuktian perkara ini. Terus nanti setelah ini kami akan periksa pegawai bank yang memproses mengenai penarikan dana, pembukaan rekening, dan aliran dana terkait dengan Haidirman dan Johan Anwar. Seperti itu. Bang, ini bisa dikatakan. Sedangkan dari kuasa hukum terdakwa terkait pemeriksaan saksi pajak ini,
Pihaknya anggap JPU KPK masih prematur netep kejoan Anwar sebagai terdakwa juru kasus ini. Karena untuk peran terdakwa sejauh ini belum ada terselit di proses persidangan. Orang pajak juga harus ditarik dong semua karena kelalaian dia gitu loh. Betul nggak begitu? Kan Anda dengar semua itu tadi gitu loh. Jadi nggak ada keterkaitan dengan Johan Anwar juga sampai sekarang ini lagi. Nanti lihat orang bang, apa ada rekening Johan Anwar apa nanti dan gitu loh. Jadi kayaknya sangat sumir. Ya, dakwaan jaksa penuntut umum sampai sekarang saya melihat sangat prematur dan sangat sumir untuk ditetapkan klien saya menjadi terdakwa di ruangan ini. Tuh, jadi saya mohon majelis hakim lebih jeli, lebih bijak dalam memutuskan perkara ini nanti gitu. Dan saya mohon pihak media juga mengkontrol terus kasus ini supaya jangan ada penjoliman hukum di negara kita dengan mengatasnamakan seolah-olah istilahnya itu kita sama-sama memberantas tindak pidana korupsi, tapi bukan berarti sewenang-wenang yang dikedepankan. Habis pemeriksaan saksi, sidang pun balik lagi ditunda untuk memeriksa saksi yang lain lagi di persidangan berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi itu nutup gebek kita edisi hari ini. Kalau ada dulu atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung datang ke Studio 2 Palembang TV sambil ngawak data lengkap bersama fotonya. Aku Cek Dep bersamaku gebek Palembang TV yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke gebek di Palembang TV memang punya kita. Nah pemirsa, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Basuh tangan yang bersih pakai sabun. Jaga jarak pas berkomunikasi sama kena ke masker. Terus mantap-mantap di rumah. Kalau tak katik kepentingan yang lain. Supaya tidak kena virus corona alias COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi kau? Belum lagi? Belum. Oh iya. Amalan-amalan sudah galo? Lah sudah galo ya ino ko tujuh wano bukan lagi tujuh wano kembang ini lah 9 wano. Iya. Tuh masih dulu aku nih Dewi ame ini tahun 2000.